Halo pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda di Bincang Virtual. Tentunya kita seperti biasa akan membahas mengenai topik-topik terkini secara lebih mendalam dengan narasumber-narasumber kita yang kompeten di bidangnya. Dan tentunya topik kita kali ini adalah mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini. Seperti kita ketahui di tengah pandemi ini, Pilkada tetap akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Ini tentunya menimbulkan kekhawatiran karena salah satunya adalah resiko peningkatan penyebaran wabah COVID-19. Belum lagi anggarannya juga semakin membengkak karena tentunya harus menyiapkan APD, kemudian juga harus menyiapkan perlengkapan protokol kesehatan. Tetapi pemerintah tetap bersikeras untuk meneruskan pelaksanaan pilkada demi keberlangsungan proses demokrasi dan juga salah satu alasannya juga jika ditunda akan mengorbankan perekonomian lebih banyak lagi. Nah, dengan segala resiko-resiko tadi, apakah bijak untuk terus melanjutkan pelaksanaan Pilkada Serentak di tahun ini? Nanti kita akan bahas ini dengan narasumber-narasumber saya, tetapi sebelumnya saya akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, Indonesia dihadapkan dengan hajat besar yang tak kalah penting, Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan 9 Desember mendatang. Pilkada akan digelar di 270 daerah yang semula direncanakan digelar pada 23 September, diundur menjadi 9 Desember 2020. Di Pilkada Serentak 2020 ini juga sudah tercatat ada 106.774.112 pemilih. Komisi Pemilihan Umum meresmikan Pilkada Serentak 2020 yang pelaksanaannya nanti akan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Peresmian Pilkada Serentak ini diikuti oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan lembaga pengawas yakni DKPP. Turut hadir pula perwakilan Kemendagri yang sekaligus menyerahkan data pemilih pemula tambahan dan BNPB yang akan berkoordinasi terkait penerapan protokol kesehatan saat pemilihan berlangsung. Mundurnya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi virus corona menjadi persoalan tersendiri karena membengkaknya anggaran yang dibutuhkan khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan. Sementara anggaran tambahan Pilkada 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum tahap pertama disetujui Menteri Keuangan sebesar 941 miliar rupiah. Uang negara yang dikeluarkan untuk pesta demokrasi di tengah pandemi cukup fantastis. Maka sudah semestinya Pilkada Serentak yang akan digelar diharapkan berjalan lancar tanpa adanya hal-hal negatif yang bisa menciderai proses demokrasi. Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Bincang Virtual sesaat lagi. Ya, pemirsa, langsung saja saya perkenalkan satu persatu narasumber saya pada malam hari ini. Ada Bapak Frits Edward Siregar, anggota Bawaslu RI. Selamat malam, Pak Frits. Selamat malam, Mbak. Ya, dan juga ada Pak I. Dewa Rakasandi, anggota KPU RI. Selamat malam, Pak Dewa. Selamat malam, selamat malam. Dan juga ada pengamat politik, Bang Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Baik, ini langsung saja saya ke Pak Dewa. Pak Dewa, ini sebenarnya bagaimana kondisinya saat ini untuk persiapan Pilkada Serentak 2020 di 9 Desember nanti? Secara umum dapat saya sampaikan bahwa mengenai penyelenggaraan Pilkada lanjutan 2020 ini, tahapan saat ini ya sedang berjalan gitu. Dimulai dari 15 Juni yang lalu ya, pengaktifan Badan Penyelenggara ad hoc, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan, dan saat ini ya dimulai pada tanggal 15 Juli ya kemarin dan seterusnya sampai 13 Agustus 2020 kita memasuki tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih melalui coklit ya. Setelah itu tahapan-tahapan yang sudah berjalan. Kemudian dari aspek regulasi ya, menindaklanjuti Perpu nomor 2 tahun 2020, KPU sudah mengundangkan ya 2 peraturan KPU penting ya terkait dengan tahapan PKPU nomor 5 tahun 2020. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pemilihan di masa bencana non alam COVID-19 ini, KPU juga sudah menggunakan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang lebih
besar ya mengatur tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan dalam tahapan-tahapan yang mana di dalamnya terjadi interaksi dalam jumlah yang cukup besar ya, baik itu penyelenggara, masyarakat maupun peserta. Nah, terakhir ya mengenai anggaran dapat saya sampaikan. Jadi berdasarkan perkembangan terakhir, memang anggaran pilkada ini kan bersumber dari APBD ya pada pokoknya. Jadi daerah-daerah yang menyelenggarakan itu sudah memiliki NPHD ya dengan pemerintah daerah setempat. Namun ya karena munculnya sejumlah kebutuhan terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini, dukungan APBN ini tahap pertama sudah direalisasikan dan sudah didistribusikan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Saat ini sedang dalam proses untuk tahap kedua dan tahap ketiga ya, gitu. Nah kemudian kami dalam setiap hari itu memantau realisasi anggaran ya yang ada di daerah. Jadi di daerah baik terhadap realisasi anggaran yang bersumber dari NPHD maupun dari APBN. Nah untuk dana yang bersumber dari APBD ya yang diwujudkan dalam NPHD itu hari ini ya saya koordinasi dengan jajaran sekretariat pukul 9.30 WIB itu sudah terdapat 169 satker ya yang 100% anggarannya sudah ditransfer. Sedangkan ada lebih kurang 8 satker yang anggarannya itu masih di bawah 40% dari NPHD. Gitu. Sekali itu ya posisi. Nah kemudian sekali lagi untuk anggaran yang bersumber dari APBN ini memang masih dalam proses. Kami berharap ya untuk tahap kedua bisa direalisasikan bulan Agustus nanti dan tahap terakhir adalah bulan Oktober. Jadi dengan demikian kita semua ya diharapkan memang siap ya baik dari aspek anggaran, aspek teknis penyelenggaraan maupun aspek-aspek protokol kesehatan untuk memastikan ya bahwa prinsip demokrasi dalam pilkada ini dan juga prinsip kesehatan dan keselamatan semua pihak juga akan terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Pak Dewa. Ini saya ke Bang Rey. Bang Rey, menurut Bang Rey bagaimana nih? Apakah sebaiknya kita lanjutkan saja sesuai dengan rencana? Apalagi setelah kita mendengarkan paparan dari KPU ini sudah siap sepertinya untuk melaksanakan pilkada serentak, atau sebaiknya ditunda saja? Ditunda sih mungkin tidak ya, tapi mungkin posisinya dibuat tetap opsional ya. Artinya akan tetap kita lihat situasinya seperti apa sampai Desember. Karena di luar dugaan kita kan kalau waktu April Mei dahulu dibicarakan soal pilkada ini, banyak orang yang mengatakan bahwa siklus positifnya kan lagi melandai gitu, kira-kira saat itu gitu. Faktanya kan sekarang naik terus nih kan. Betul. Nah sekarang dibuat asumsi bahwa Agustus September adalah puncaknya gitu. Nah itu pun juga kita tidak tahu karena kemarin semua orang berkeyakinan bahwa puncak ini adalah Juni-Juli gitu. Terkait juga dengan pengaturan dari KPU. Nah, artinya ini kan peristiwa pilkada yang tidak biasa, yang tidak lazim. Dan tidak bisa juga dibuat sama dengan negara-negara lain yang katakanlah sudah melakukan pelaksanaan pemilu di era COVID ini. Katakan seperti Korea Selatan, yang macam-macam. Nah di kita ini agak khas juga. Gitu. Khasnya itu apa? Gitu. Karena tingkat orang untuk berkumpul itu tinggi sekali. Jadi sekalipun misalnya tetap kita atur ya, supaya ada katakanlah physical distancing misalnya begitu atau social distancing macam-macam itu gitu. Tapi keinginan untuk berkerumun itu tinggi di kita itu. Rasanya nggak afdol kalau ya orang-orang itu kita berkomunikasi jaraknya sampai 2 meter atau 1,5 meter dari kita dan seterusnya. Nah situasi itu menurut saya yang juga penting sekarang dicermati oleh KPU. Saya belum baca PKPU yang terbaru, khususnya soal teknis dari pelaksanaan pilkada di era COVID. Karena kemarin misalnya pertanyaan kita itu adalah, apa standar bagi sebuah TPS yang dikatakan bebas COVID-19? Kita ingin ada ketentuan yang agak jelas, agak baku gitu. Sehingga baik masyarakat, penyelenggara macam-macam, ya kan, dapat membuat acuan terhadap aturan itu untuk mengatakan katakanlah di satu TPS misalnya terus dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga misalnya, perlu tetap diantisipasi kalau ada situasi yang juga tidak sehat ya.
Tidak sehat itu artinya ada 1-2 yang miss dari perhitungan kita. Sebut saja begini, tiba-tiba di TPS itu diketahui 1 atau 2 penyelenggaranya terkena kasus COVID-19 positif gitu. Nah ini bagaimana KPU segera mengantisipasinya? Apakah TPS itu misalnya langsung ditutup ya sesuai dengan protokol 19 atau tetap dilanjutkan tapi diganti macam-macam dan seterusnya. Jadi menurut saya sekarang ini yang paling penting itu adalah bukan aturan makronya, bukan aturan besarnya gitu. Justru yang sangat dibutuhkan sekarang itu adalah aturan yang paling mikro soal apa yang disebut dengan mengadopsi protokol COVID-19 dalam pelaksanaan. Baik, nanti saya akan klarifikasi ini ke Pak Dewa kembali, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.